Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan memberikan kesempatan waktu kepada kami. Pada kali ini kami akan memaparkan materi presentasi dengan materi yaitu DuckDuckGo. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terhadap rekan anggota kelompok 4 yang sudah ikut andil dalam pembuatan materi presentasi pada kali ini. Yaitu yang pertama yaitu ada saya Bagus Komang Pramanalawa dengan NIM 2203020052. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan saya Iko Mangariantara dengan NIM 2203020049. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Sudarsa dengan NIM 22030268. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nika Oktavianti dengan NIM 2230200056. Perkenalkan, nama saya Iwan Wimar Setiawan dengan NIM 22000079. Baik, pada pertemuan kali ini, di sini kami akan membahas beberapa materi terkait dengan DuckDuckGo, yaitu dengan pengertian, kemudian ada sejarah, cara kerja, kelebihan dan kekurangan dari DuckDuckGo itu sendiri, lalu ada karakteristik, dan yang terakhir itu ada arsitektur, yang dimana ini akan dibagi oleh beberapa bagian dan akan dipaparkan oleh rekan masing-masing anggota kelompok. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari DuckDuckGo ini. DuckDuckGo adalah mesin pencari internet yang mengutamakan privasi pengguna dibandingkan dengan mesin pencari lainnya seperti Google, Bing, atau Yahoo. DuckDuckGo ini menekankan kebijakan privasi yang ketat dan tidak melacak informasi pribadi pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari DuckDuckGo. DuckDuckGo adalah mesin pencarian internet yang mengutamakan privasi pengguna. Sejarah dimulai pada tahun 2008 ketika Gabriel Weinberg, seorang pengusaha dan programmer, mendirikannya. DuckDuckGo diluncurkan secara resmi pada tahun 2008 dengan tujuan memberikan alternatif yang lebih privasi kepada pengguna internet daripada mesin pencari lain, yang memungkinkan mengumpulkan data pengguna. Pada awalnya, DuckDuckGo adalah proyek sampingan bagi Weinberg yang dijalankan dari rumahnya di Pennsylvania. Namun popularitasnya mulai meningkat seiring kekhawatiran publik tentang privasi online dan praktik pelacakan data oleh mesin pencari besar seperti Google. Pada bulan Juli 2010, Weinberg memulai situs komunitas DuckDuckGo untuk memperbolehkan masyarakat untuk melaporkan masalah, membahas sarana, untuk menyebarkan pengguna mesin pencari, fitur permintaan, dan mendiskusikan tentang open sourcing the code. Pada bulan September 2011, DuckDuckGo mempekerjakan T.G. Chain sebagai karyawan pertama. Pada berikutnya, Union Square Ventures berinvestasi dalam DuckDuckGo. Union Square minta brand Burham mengatakan kami berinvestasi di DuckDuckGo karena kita menjadi yakin bahwa itu tidak hanya mungkin untuk mengubah dasar kompetisi dalam pencarian. Itu adalah waktu untuk melakukannya. Linux Mint menandatangani kesepakatan eksklusif dengan DuckDuckGo pada bulan November, dan itu menjadi mesin pencarian default untuk Linux Mint 12. Pada bulan Mei 2012, mesin pencarian itu menarik 1,5 juta pencarian per hari. Bloomberg melaporkan bahwa mereka telah mendapatkan 115.000 US dollar pendapatan pada tahun 2011 dan memiliki 3 karyawan, ditambah sejumlah kecil kontraktor. Fitur utama DuckDuckGo adalah kebijakan privasi yang ketat. Mereka tidak melacak atau menyimpan informasi pribadi pengguna dan tidak menampilkan iklan berdasarkan riwayat penelusuran pengguna.
Selain itu, mereka menawarkan fitur seperti DuckDuckGo Banks yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian langsung ke situs web tertentu dengan mengetikkan awalan tertentu diikuti oleh query pencarian. DuckDuckGo terus berkembang seiring waktu dengan meningkatkan jumlah pengguna yang prihatin tentang privasi mereka secara online. Meskipun masih jauh dari sebesar Google, DuckDuckGo telah menjadi pilihan populer bagi mereka yang menghargai privasi mereka secara online. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang cara kerja dari DuckDuckGo. Secara umum dapat kita bilang bahwa DuckDuckGo ini bekerja seperti halnya mesin pencari pada umumnya, yang dimana kita tinggal mencari alamat website dari DuckDuckGo. Kemudian pengguna dapat memasukkan query pencarian ke dalam kotak pencarian yang sudah disediakan. Selanjutnya, mesin pencari tersebut akan menjalankan algoritma pencarian untuk menemukan halaman web yang relevan dengan query tersebut. DuckDuckGo menggunakan berbagai faktor seperti kecocokan kata query, popularitas situs, dan lainnya. DuckDuckGo juga melacak informasi pribadi pengguna seperti alamat IP atau riwayat penelusuran. Selanjutnya, tampilan dari hasil pencarian DuckDuckGo ini ditampilkan secara sederhana dan minimalis. Mereka menampilkan hasil organik yang relevan dengan query pencarian pengguna tanpa memprioritaskan situs berdasarkan pembayaran atau profil pengguna. Sekian materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari DuckDuckGo. Yang pertama, kelebihan dari DuckDuckGo itu yaitu tidak melacak. Jadi kelebihan DuckDuckGo yang pertama adalah tidak melacak. Sebagai search engine yang menjaga user privasi, DuckDuckGo tidak melacak informasi pribadi atau aktivitas pencarian yang dilakukan oleh penggunanya. Yang kedua, yaitu mendapatkan hasil pencarian yang tidak biasa. Ketika kita memperoleh hasil pencarian yang tidak biasa, ini akan terjadi untuk menghindari filter bubble di mana pencarian akan dipersonalisasi berdasarkan informasi tentang pengguna seperti riwayat penelusuran sebelumnya. Yang ketiga, yaitu tidak banyak iklan. Jika melakukan pencarian melalui Google, kita dapat melihat ada banyak iklan di halaman. Pertama, berbeda dengan DuckDuckGo yang meminimalkan tampilan iklan di dalam hasil penelusurannya, sehingga iklan yang ditampilkan juga hanya berdasarkan dari kata kunci saja. Yang keempat, yaitu tidak ada Google remarketing. Google remarketing atau retargeting adalah cara yang dipergunakan oleh para pengguna pengiklanan di Google untuk mengikuti calon pelanggan kemanapun mereka pergi di internet. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dari DuckDuckGo ada fitur e-banks. Salah satu fitur yang diunggulkan oleh DuckDuckGo yaitu adalah fitur banks, di mana fitur ini merupakan shortcut yang dapat memberikan hasil pencarian di situs web lain. Selanjutnya yaitu kekurangan DuckDuckGo. Yang pertama adalah tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Jika dibandingkan dengan Google, DuckDuckGo ini memiliki kekurangan, lebih sedikit fasilitas. Google memiliki Google Maps, Google Flight, Google Finance, serta Google Books. Sedangkan DuckDuckGo belum memiliki layanan. Yang kedua yaitu terkadang tidak nyaman mengumpulkan data untuk tingkatan layanan kepada user experience penggunanya agar hasil pencarian dapat sesuai dengan melihat minat atau profil pengguna. Ketika kita mencari informasi, Google akan memberikan jawaban yang sesuai untuk masing-masing pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik DuckDuckGo.
Jadi adapun karakteristik dari DuckDuckGo ini yaitu yang pertama itu ada privasi. DuckDuckGo ini memberikan privasi kepada pengguna sebagai prioritas utama, di mana ini berarti tidak melacak atau menyimpan riwayat pencarian pengguna, tidak seperti mesin pencarian lain yang sering terlacak dan menyimpan data pengguna untuk tujuan iklan tertentu. Kemudian yang kedua tidak ada pelacakan. Nah, DuckDuckGo ini yaitu tidak menggunakan bacaan ke pengguna untuk menagarkan iklan, yang berarti hasil ini tidak disesuaikan berdasarkan riwayat penelusuran pribadi pengguna. Kemudian ada penghapusan metadata. Jadi secara otomatis DuckDuckGo itu menghapus metadata dari gambar yang ditampilkan dalam hasil pencarian. Ini membantu melindungi privasi pengguna. Kemudian ada transparansi. Jadi DuckDuckGo ini secara teratur mempublikasikan laporan transparansi yang memberikan informasi mengenai permintaan pemerintah untuk data penggunaan dan juga tindakan yang diambil oleh DuckDuckGo tersebut di dalam menanggapi permintaan. Kemudian ada fokus pada hasil yang relevan. Pada dasarnya DuckDuckGo ini bertujuan untuk memberikan hasil pencarian yang relevan, juga berkualitas dan mirip dengan mesin pencarian lainnya seperti Google atau Bing. Kemudian sumber terbuka. Nah, sumber terbuka yang dimaksud itu adalah bahwa ini menggunakan beberapa sumber daya terbuka seperti Yahoo, Searchbox, Wikipedia, Bing, dan juga Yandex untuk melakukan hasil pencarian. Meskipun tidak memberikan hasil pencarian sendiri seperti mesin pencarian besar lainnya, DuckDuckGo itu mencoba memberikan pengalaman pencarian yang lebih pribadi dan tidak terlacak. Baik, next. Baik, selanjutnya ada arsitektur DuckDuckGo. Jadi DuckDuckGo ini memiliki arsitektur informasi yang tersedia kepada publik tentang infrastrukturnya secara terbatas karena perusahaan tersebut menjaga kerahasiaan teknisnya. Namun ada gambaran umum tentang elemen-elemen yang mungkin terlibat dalam arsitektur pada sebuah mesin pencarian web di DuckDuckGo, seperti front interface, yaitu bagian pertama yang terlibat oleh pengguna termasuk halaman pencarian web dan juga antarmuka pengguna grafis. Kemudian ada backend server, yaitu ini adalah bagian yang mengelola permintaan pengguna serta menghasilkan hasil dari pencarian yang dilakukan. Mungkin menggunakan teknologi seperti server web, penanganan permintaan, HTTP, serta manajemen antrian. Next. Baik, selanjutnya ada indexing system. Jadi indexing system ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan juga menyimpan informasi dari web. Ini termasuk seperti web crawling, kemudian pengindeksan, dan penyimpanan data. Kemudian ada algoritma pencarian. Ini adalah inti dari mesin pencari yang dimana menentukan bagaimana hasil pencarian secara urut dan dinilai untuk relevansi. Algoritma ini memungkinkan melibatkan berbagai teknik seperti pemrosesan bahasa alami, kemudian pembelajaran mesin, dan juga analisis konten. Next. Selanjutnya ada database, yaitu pada database ini sistem menyimpan data yang besar, itu untuk menyimpan hasil indeks dan informasi yang berada di dalam indeks. Kemudian ada privasi dan security infrastruktur. Jadi DuckDuckGo ini menekankan pada privasi pengguna. Jadi selama mereka mungkin memiliki infrastruktur khusus untuk melindungi data pengguna seperti enkripsi data, kebijakan akses yang ketat, serta alat penghapus jejak. Next. Kemudian ada third party integration. DuckDuckGo ini mungkin mengintegrasikan layanan dari pihak ketiga seperti pada hasil pencarian dan Bing atau dari Yandex, seperti layanan yang terkait dengan privasi seperti penyedia VPN atau layanan anonimitas. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Dapat saya tarik kesimpulan pada pemaparan materi presentasi mengenai DuckDuckGo ini, yaitu bahwa sebuah mesin pencari internet yang dapat menonjol dengan kebijakan privasi yang ketat tidak hanya menyediakan pengguna pencarian yang familiar, tetapi juga ini dapat menawarkan
solusi bagi mereka yang mengutamakan privasi online. Dengan tidak melacak atau menyimpulkan layanan informasi pribadi tersebut, pengguna dapat menghindari filter bubble. DuckDuckGo ini juga memastikan hasil pencarian yang tidak disesuaikan dengan riwayat penelusuran, di mana memberikan juga pengalaman pencarian yang bersih dan tidak terpengaruh. Sejak didirikan oleh Gabriel Weinberg pada tahun 2008, DuckDuckGo ini terus berkembang seiring kekhawatiran publik tentang privasi online untuk menarik minat pengguna yang semakin prihatin tentang penggunaan data, dan mereka di sini menjadikan salah satu pilihan populer untuk menghargai privasi dan juga menegakkan posisinya sebagai alternatif dan transparansi tanpa jejak di dunia pencarian internet. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk kedepannya, di mana pengguna DuckDuckGo ini dapat menjadi langkah yang tepat bagi mereka yang prihatin tentang privasi online dan juga ingin menghindari pelacakan serta penyesuaian hasil pencarian yang berdasarkan profil pribadi. Meskipun mesin pencarian ini mungkin tidak memiliki semua fitur yang ditawarkan oleh pesaingnya, namun pengguna ini dapat memanfaatkan kebijakan privasi yang ketat dan juga pengalaman pencarian yang bersih yang ditawarkan oleh DuckDuckGo ini, dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya privasi dan menggunakan DuckDuckGo dapat memberikan penggunaan kendali lebih dan juga informasi pribadi mereka yang disimpan oleh mesin pencari, sambil juga tetap untuk mendapatkan hasil pencarian yang relevan dan bermanfaat. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan oleh kelompok 4. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata pada materi presentasi, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat malam, terima kasih.